Yes, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. This is it, the Toyota Land Cruiser FJ. Seperti apa mobil ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kita lagi ada di Japan Mobility Show 2025 dan di belakang saya sudah ada Toyota Land Cruiser FJ. Ini mobil yang kita udah nantikan lebih dari 2 tahun yang lalu. Isunya udah dari sebelum Mobility 2023 juga udah ada isunya. Bahkan dulu sempat dipikir namanya Land Hopper. Tapi sekarang udah muncul langsung nih. Kita semua penasaran, bahkan Mas Nanda juga penasaran, bisa lihat ini. Om Sony dari Auto Driver juga penasaran. Dan ini ramai banget, jadi kita akan pindah ke mode POV ya. Ini seperti ini ya tampangnya ya, si Toyota Land Cruiser FJ. Sebelum kita komentarin si desainnya, saya akan kasih beberapa fakta tentang mobil ini dulu. Pertama, mobil ini akan dirakit lokal di Thailand. Bukan di Jepang, apalagi di Indonesia, di Thailand. Jadi kalau masuk Indonesia, supposed to be CBU. Yang kedua, faktanya yang menarik adalah mobil ini menggunakan basis dari IMV. Yes, kalian tahu kan IMV itu mobil-mobil apa aja yang pakai basis IMV? Ada Hilux, Hilux Rangga, Reborn, dan juga Fortuner. 4 mobil ini menggunakan basis dari IMV, tapi kita udah ngomong dengan beberapa engineer di sini. Si Land Cruiser FJ ini menggunakan versi yang udah dibikin lebih refine. Jadi dimodifikasi platform IMV-nya biar feel-nya lebih berasa Land Cruiser. Jadi itu 2 fakta yang menarik ya. Pertama, di Thailand. Kedua, pakai basis yang mirip dengan Rangga. Yang ketiga, desainnya nih mirip sama Rangga. Tapi ya sentuhan lampunya, sentuhan warnanya, dan penamaan penggunaan nama yang legendaris Land Cruiser tentunya akan membuat mobil ini beda. Oke, kita bahas dulu dari desainnya dulu ya. Kalau kalian merasa wajah depannya ini mirip Toyota Rangga, yes, kita sepemikiran. Tapi emang mereka nge-tweak ya, lampunya emang sekilas kayak Toyota Rangga, tapi kalau lihat pahatan sampingnya dan juga tinggi dari bempernya ini agak beda. Ya, jadi dia ada DRL di bagian sampingnya seperti ini dan lampu utamanya proyektor di bagian tengah seperti itu. Masih ada fog lamp juga ya di bagian bawah seperti ini. Dan bumper tengahnya di sini dia kayak bikin kotak dengan garis-garis seperti ini ya. Ada kamera, ada sensor. Tapi kita nggak lihat ada radar ya. Adanya tuh kamera yang di bagian atas buat adasnya. Apakah ini pakai radar kita nggak tahu ya. Nanti akan tunggu seperti apa spesifikasi dari safety sense-nya. Sedangkan di bagian atas ya, kap mesinnya kalian bisa lihat itu ada tarikan-tarikan garisnya. Yang ini ngingetin saya sama Land Cruiser 250 alias Prado. Ya emang stylingnya juga emang ngingetin saya sama Prado. Ya warna-warna ini warna biru. Terus ada juga opsi lain yang lampunya lebih bulat ya. Yang ada di press release, ada foto-fotonya juga. Tapi kali ini di Japan Mobility Show nggak ada. Adanya yang versi ini aja. Dan sebenarnya sedikit catatan, mobil ini adalah versi basic. Masih prototype, tapi ini akan jadi mobil model yang paling basic. Akan ada tipe-tipe yang lain yang akan hadir tipe-tipe di atasnya. Dan ini kerennya ya, semua dibingkai warna hitam glow seperti ini. Well, memang tidak terlalu fungsional untuk kalian yang pengen pakai mobil ini buat off-road ya, warna-warna gloss. Tapi balik lagi ini kelihatan cukup keren. Nyambung dengan bagian belakangnya yang nanti akan ada gloss-glossnya dan juga di bagian sampingnya. Hal yang sayang banget adalah spionnya. Hitam gloss, tapi ini pakai spionnya Reborn dong. Sayang ya. Padahal mobilnya udah kotak kayak gini, kenapa nggak dipakein spionnya Prado gitu yang kotak gitu. Ya, tapi minimal dia ada lampu sen dan juga dia ada kamera 360-nya. Handle pintunya juga biasa aja seperti ini. Kaman part dengan ribbon juga. Ada tombolnya buat keyless-nya, warnanya hitam gloss. Dan di bagian bawah di sini ada side body molding-nya. Yang lagi-lagi ya, kalau kalian lihat ya, pahatannya emang kelihatan banget. Kelihatan maco banget. Plus di bawahnya ada untuk si footstep-nya. Buat kita masuk ke dalam. Segampang apa masuknya, ntar kita cobain. Ya, ini adalah bagian velgnya. Kalian lihat velgnya pakai warna hitam gloss seperti ini. Dengan tarikan-tarikan pahatan-pahatan seperti ini ya. Bautnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, ini pakai 6 baut. Michelin Primacy SUV dengan profil 265 per 60 R18. 18 inci, kita udah tanya berapa ground clearance-nya. Tim dari engineer belum bisa jawab karena ini balik lagi masih prototype. Dan kalian bisa lihat bagian dalam fendernya seperti ini ya. Suspensinya ada di situ. Rem cakramnya juga cukup gede. Dan over fendernya bagian luar ini pahatannya kelihatan gede banget. Kelihatan cukup kokoh. Bagian atas dia ada roof rail dan harusnya ini roof railnya asli ya. Balik lagi, ini kan mobil off-road ya.
mungkin mau bawa-bawa barang di bagian atas, harusnya ini roof railnya benar-benar fungsional dan bisa dipakai. Baru dapat informasi tentang suspensinya. Bagian depan dia pakai double wishbone, di bagian belakang dia pakai multilink. Jadi sama seperti suspensinya Land Cruiser Prado alias Land Cruiser 250. Jadi mobil ini independen lah ya, masa enggak sih? Bagian belakangnya nih, yang menarik adalah kalau kalian lihat lampu belakangnya ini, dia posisinya mountingnya nggak tinggi ya, di bagian atas seperti ini. Dan lampunya ngikutin nama apa? Ya kalian komen aja di komen di bawah. Tapi ini kelihatan keren ya, karena dia dibikin kayak 3D gitu ya. Jadi dia nggak nempel di bodi amat, tapi kayak agak keluar gitu. Jadi kesannya lebih muscular. Ada tarikan sirip-sirip seperti ini dan ada detail tulisan Land Cruiser di sini. LED ya pastinya ya, bagus ya. Dengan fender bagian belakang yang cukup gede di bagian belakangnya dengan tarikan pahatan seperti ini. Keren, jujur aja. Kelihatan perpaduan antara SUV yang macho dengan mobil yang funky. Karena kalau kita lihat bagian belakang ya, dia tetap masih ada konde di bagian belakangnya seperti ini. Dengan tulisan Land Cruiser bagian tengah dan kameranya di bagian belakang seperti itu. Pintunya buka dari sebelah kiri ya, karena ini mobilnya setir kanan juga. Ada emblem Land Cruiser-nya di bagian bawah. Dan kelihatan memang lantainya agak tinggi ya, balik lagi. Ini mobil yang memang diciptakan untuk off-road. Lalu bagian belakang ini sepertinya untuk lampu mundurnya. Plat nomornya di bawah seperti itu. Dan masih ada lampu di bagian kanan dan kirinya. Sensor-sensornya. Di sini anchor untuk towingnya. Dan yang unik yang saya juga mau komentarin adalah. Ini kesannya kayak bagian sini itu kaca semua. Padahal enggak. Yang kaca tuh berhenti sampai di sini doang. Dengan defogger ya. Tapi yang bagian bawah dikasih warna black glossy, kesannya seperti kaca semua di bagian belakangnya. Padahal enggak ya. Seperti ini. Keren ya. Di belakang juga di bagian atasnya dia masih ada wipernya. Ini untuk bagasinya ya. Kalian bisa lihat. Untuk mobil yang sebenarnya 4,7 meter emang nggak terlalu lega ya. Nggak terlalu dalam ke belakang. Tapi dia tinggi ya. Bagian atas juga ada lampu seperti ini. Masih kuning sih ya lampunya. Praktikal aja sih. Bagian belakang juga polos aja seperti ini. Dan kayaknya nggak bisa buka bagian bawahnya ya. Seperti ini. Ya, seperti itu aja di bagian belakangnya. Kita masuk dan ini ada footstep, ada pegangan. Jadi kita masuknya harusnya nggak terlalu susah. Begitu duduk, lihat ke depan, setirnya Land Cruiser 250 banget ya. Shape-nya, tombol-tombolnya, di sini ada tombol buat voice command-nya, sini tombol untuk IMID ya sepertinya, ya, situ, dan di sini tombol untuk cruise control dan juga untuk audionya. Lampu udah auto juga di sini, sebelah kirinya ada wipernya, dan panel instrumennya kayak gitu ya. Sayangnya masih bahasa Jepang, jadi saya nggak bisa jelasin seperti apa, tapi ini ukurannya mirip kayak punyanya Scenic ya, kurang lebih segituan. Ada tweeter juga di bagian atasnya. Ya, bagian sun visor seperti ini, lampunya kuning, balik lagi. Fungsional kayaknya ya. Dan di bagian atas ada mikrofon buat voice command-nya kayaknya. Ya, bagian tengah ini kalau kita lihat, ini tuas transmisinya Land Cruiser 250 banget ya. Ada embossnya Land Cruiser, di sini ada hill descent control, ada second start, dan di sini tuas untuk si 4-wheel drive-nya. AC-nya juga ini sekilas mirip punya Land Cruiser ya. Seperti itu, bagian samping juga nggak ada apa-apa, cuma rem parkir yang mekanikal aja. Dan ada cup holder juga di bagian tengahnya. Nah, si panel si layar MID seperti ini dan dia sayangnya masih bahasa Jepang, jadi saya nggak bisa jelasin banget, tapi layarnya ukurannya lumayan gede ya. Secara overall sih, ini si dashboardnya bikin kita ingat antara gabungan antara Hilux Rangga dicampur dengan beberapa pernik-pernik ala Land Cruiser. Bagian kanan ada lampu otomatisnya, auto high beam ya. Tapi banyak dami yang kosong, ada slot buat ETC juga. Dan bagian tengah juga masih ada konsol tengahnya. Nah, ini yang bikin kita ingat sama Hilux Rangga ya. Dan dia juga masih ada glove box seperti ini, bagian depannya juga dia masih ada untuk cup holdernya. Itu aja, bagian atasnya juga dia cuma ada lampu-lampuan aja. Sekarang kita gantian, karena ini rame banget yang mau nyoba ya. Tripnya kita mau komentarin dikit ya. Dia plastik, semuanya plastik. Tidak ada bahan lembut sama sekali. Balik lagi, kalau emang ini mobil mau dipakai buat off-road, yang mending begini semua ya. Lebih fungsional,
kalau rusak ada apa-apa juga lebih gampang digantinya dan juga lebih terjangkau. Tapi memang feel of mewahnya nggak ada. Dan ini juga familiar banget ya bentuknya ya. Mirip apa? Ya ada komen aja di bawah. Ini juga handle pintunya juga Innova banget. Trim yang bagian depannya ya, ternyata yang kalau yang bagian depan dia masih ada soft padnya ya, di bagian atas dan di bagian armrestnya. Tadi yang di bagian belakang dia lebih ke plastik aja. Di sini juga ada untuk si spionnya, udah auto juga, Tory track ya. Sini semuanya juga untuk power window-nya juga di sini. Terus handle-nya juga masih Innova banget ya. Dan di bagian bawah masih ada bottle holder dan juga tempat laci terbuka seperti ini. Oke, jadi kita mau coba duduk di bangku baris keduanya ya. Oke, kita mau coba masuk ya. Dan duduk di bangku baris keduanya. Ini ruang kaki masih bagus. Ruang kepala juga masih bagus ya, karena balik lagi mobilnya tinggi ya. Mobilnya kotak. Di atas nih masih ada kayak lekukan bar gitu ya. Dan di sini ada kantong. Di sini nggak ada AC ya, cuma ada port 12 volt aja. Sorry kalau nggak kelihatan ya, agak gelap. Dan untuk headrestnya dia proper ada 3 ya. Tidak ada armrest juga. Dan kalau lihat duduknya ini kakinya lumayan ke support walaupun nggak terlalu full. Ya seperti ini bagian baris keduanya. Masih lumayan enak. Yes, jadi kita udah lihat ya eksterior, interiornya. Dan ini mobil rame banget, kalian bisa lihat ya. Beberapa orang udah ngantri cuma mau lihat interiornya. Jadi saya juga mohon maaf kalau mungkin tidak mendetail banget. Hopefully kita bisa ketemu mobil ini lagi. Buat kita bikin yang lebih proper ya, yang lebih mendetail lagi. Karena balik lagi ini juga mobil masih prototipe dan cuma ada 1 unit aja. Ini doang, makanya jadi rebutan segini banyak orang dari seluruh negara. Tapi untuk spesifikasi kita udah dapat beberapa detail ya. Dia menggunakan mesin 2 TRFE 2700 cc, tenaga dan torsinya kita cantumin di bawah. Dimensinya juga ya, gambaran dia 4,7 meter ya dimensinya. Mirip-mirip dengan FJ Cruiser sebenarnya. Yang ini cuma lebih tinggi aja, FJ Cruiser-nya lebih lebar. Harganya nih yang berapa nih? Kita tunggu-tunggu nih. Kemarin kita sempat nanya positioningnya, tapi masih rahasia. Jadi kita tunggu aja. Yang jelas, kalau kalian bertanya apakah mobil ini akan ada opsi dieselnya, peluangnya sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi teman-teman dari Toyota Motor Asia menjawab bahwa mobil ini opsi dieselnya bisa banget dibikin. Mau itu 1 GD, 2 GD, ataupun 1 GD versi yang dituning khusus buat mobil ini. Jadi tergantung, kalau emang ada demand-nya akan dibikin. Jadi tugas kalian adalah bikin demand-nya biar mobil ini hadir opsi dieselnya. Oke, kayaknya itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian juga, subscribe buat yang belum, nyalakan notifikasinya dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok dan juga websitenya Autonomous. Itu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Ada Andy Mas juga di sini. Oh tuh ada kacanya tuh. Ada dong. Ketemu teman dari Malaysia. Halo. Ivan from Automaci. Otomaci. Ya. Automaci. Jangan lupa subscribe ke Automaci juga ya. Instagramnya? Hah? Instagram? Instagram Otomaci Malaysia. Automaci Malaysia. Ya. Kita lanjut bahas mobilnya.